Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Rija, masih tetap di channel Zona Farmasia. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan DM serta penggunaan rumus yang dalam resep dokter yang ada DTD-nya dengan bahan berupa serbuk tunggal. Ya, berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam cara perhitungan dosis maksimum dengan DTD. Resep dengan bahan tunggal atau serbuk. Nah, resepnya bisa diperhatikan ya. Dalam resep terdapat dua buah bahan. Yang pertama ada asetosal sebanyak 150 mg. Yang kedua, CTM sebanyak 2 mg. Perintah pembuatan dalam resep di sini dapat diperhatikan ME pulp DTD nomero 15. Artinya, campur dan buatlah serbuk dengan dosis demikian sebanyak 15. 15 apa? Kalau untuk serbuk biasanya akan dibungkus. Berarti sebanyak 15 bungkus. Perintah aturan pakainya adalah STDD P1PC. Artinya tandai 3 kali sehari 1 bungkus serbuk setelah makan. Pasien bernama Jajang dengan usia 7 tahun. Ya, perlu diingat jika kita akan menghitung dosis maksimum, kita perlu mengetahui sinonim atau nama lain dari zat atau bahan yang ada tertera dalam resep. Kemudian setelah kita mengetahui sinonim tersebut, kita lanjut mencarinya, membuka Farmakope Indonesia edisi 3. Karena tabel dosis maksimum hanya ada di Farmakope Indonesia edisi 3. Setelah dilihat, di sini ada bahan, nama zatnya adalah asidum asetil salisilicum, yang dimana diketahui ini merupakan sinonim untuk asetosal. Dalam tabel ini kita ketahui cara pemakaiannya secara oral. DM 1 kali 1 gram, DM 1 hari 8 gram. Untuk CTM, nama lainnya atau sinonimnya adalah klorpeniramin maleas. Nah, di sini pun ternyata ada cara pemakaian oral, DM 1 kalinya tidak ada, DM 1 harinya ada, yaitu 40 mg. Oke, berikutnya kita lanjut ke tahap perhitungan. Dalam bagian perhitungan dosis maksimum, yang tadi setelah kita cari di tabel dosis maksimum Farmakope Indonesia edisi 3, kita tuliskan kembali seperti ini. Akan kita hitung asetosal atau asidum asetil salisilicum. DM 1 kali dalam tabel dosis maksimum adalah 1 gram. Di sini kita langsung konversikan ke dalam satuan miligram menjadi 1000 mg. Untuk DM 1 harinya 8 gram, setara dengan 8000 mg. Kemudian, untuk tahap lanjut, kita harus menentukan rumus konversi dosis yang mana yang akan kita gunakan. Yang perlu diperhatikan adalah usia pasien. Usia pasien di sini 7 tahun. Maka karena usia pasien kurang dari 8 tahun, kita menggunakan rumus Young.
N per N plus 12 dikali DM dewasa. Berikutnya, kita akan mulai menghitung konversi dosis maksimum. Bisa diperhatikan, usia 7 tahun kita masukkan ke dalam rumus 7 per 7 plus 12 dikali 1000 mg. Sehingga diperoleh hasil untuk DM 1 kali adalah 368,42 mg. Berikutnya kita akan menghitung DM 1 harinya. Masih menggunakan rumus yang sama. Karena DM 1 hari, kita pengalinya pun mengganti dengan yang 1 hari pula, yaitu 8000 mg. Sehingga diperoleh hasil 2947,37 mg. Setelah kita menghitung konversi dosis maksimum, berikutnya kita akan menghitung jumlah pemakaian dalam resep tersebut. Ya, perhatikan di sini sekali lagi ada tanda DTD. DTD itu singkatan dari data less dosis yang artinya berikan dengan jumlah demikian. Kita perlu menghitungnya. Ya, asetosal di sini 1 kali pemakaian dan juga selama 1 hari pemakaian. Bisa diperhatikan, pemakaian 1 kali adalah 150 mg. Ini sama dengan yang tertera pada resep. Untuk 1 harinya disesuaikan dengan aturan pakai. Karena artinya 3 kali sehari 1 bungkus. Maka jumlah pemakaian dalam resep untuk 1 hari adalah 3 dikali 150 mg. Hasilnya adalah 450 mg. Setelah kita menghitung perhitungan konversi dosis serta jumlah pemakaian obat dalam resep, berikutnya kita akan menghitung persentase dosis maksimum asetosal yang tertera dalam resep ini. Hasilnya, persen DM 1 kali sama dengan 150 mg dibagi 368,42 mg dikali 100%. 150 mg ini diperoleh dari jumlah pemakaian obat dalam resep pemakaian 1 kali. Dibagi dengan hasil perhitungan konversi dosis 1 kali juga. Sehingga diperoleh hasil 40,71%. Untuk persen dosis maksimum 1 hari, kita sesuaikan sama seperti yang 1 kali ya. Karena di sini permintaannya persen DM 1 hari. Berarti jumlah pemakaian obat dalam resep pemakaian 1 hari, yang ini ya, dibagi hasil konversi dosis 1 hari, yang ini. Sama hasilnya. Kita masukkan ke dalam rumus, dikali 100%, sehingga diperoleh hasil 15,27%. Berikutnya, kita akan menghitung dosis maksimum untuk CTM. Nah, di mana diketahui CTM tadi adalah klorpeniramin maleas. DM 1 kalinya tidak ada. DM 1 harinya adalah 40 mg. Karena ini dalam resep yang sama, berarti kita masih menggunakan rumus Young. Nah ya, kita lakukan perhitungan untuk yang ada saja. Jika memang sudah tidak ada, seperti ini nih, DM 1 kali, kita beri tanda strip atau coret saja. Berarti yang kita perlu hitung
yaitu DM satu harinya. Sehingga diperoleh hasil 14,74 mg. Ya. Jumlah pemakaian obat dalam resep, pemakaian satu kali. Kok ini DM satu kalinya tidak ada, tapi pemakaian satu kalinya ada? Ya karena memang obat ini diminum 3 kali sehari. Makanya kita perlu mencantumkan juga pemakaian satu kalinya sesuai dengan yang tertera dalam resep, yaitu 2 mg. Untuk pemakaian satu hari, sama perhitungannya sesuai dengan aturan pakai, yaitu 3 kali sehari satu bungkus serbuk. Dalam satu bungkus mengandung 2 mg, maka 3 kali 2 mg. Hasilnya adalah 6 mg per hari. Nah, untuk perhitungan persen dosis maksimum, persen DM satu kalinya tidak ada, berarti tidak perlu dihitung. Sedangkan untuk persen DM satu harinya, kita masukkan kembali pemakaian satu hari dibagi hasil perhitungan konversi dosis satu hari dikali 100%, sehingga diperoleh hasil 40,71%. Nah, kesimpulan dari resep ini, apa kesimpulannya? Ya, kita lihat, ini berarti merupakan persen DM gabungan. Yang digabung, ya asetosal dengan CTM. Persen DM asetosal ditambah persen DM CTM, hasilnya adalah 55,98%. Karena dosis maksimum gabungan yang tertera dalam resep kurang dari 100%, maka resep aman untuk diracik dan diserahkan kepada pasien. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, bila mana ada pertanyaan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Ya, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.